belum mati. ويا ربي متني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنيس به يا رب في القبر وساتي وصلي وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل دعوتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وجلتي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. باب السلام للتحلل من الصلاة. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam, beserta seluruh keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya yang kami muliakan, yang kami hormati, seluruh imam Masjid Al-Munawwar, wabil khusus Al-Ustadz Soleh Saqala mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih, Al-Ustadz Haji Aswin wal Ustadz Jamal wal Habib Alwi,
dan seluruh jamaah hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melanjutkan sampai ke babus salam litahalluli minas shalah. Bab salam untuk menghalalkan dari salat. Litahalluli minas shalah. Sebelum kita membahas babus salam litahalluli minas shalah, perlu kami sampaikan bahwasanya ada satu salat yang istimewa yang dilakukan setelah salat maghrib, yaitu salatul awwabin. Kalau perlu istiqomahkan salat tersebut, jangan sampai ditinggalkan. Itu salatnya para aulia was salihin. Namanya salatul awwabin. Salatul awwabin ini salat mundarijah. Apa itu salat mundarijah? Bisa digabung dengan salat sunnah yang lain. Jadi kita melakukan salat ba'diyah maghrib sekaligus digabung dengan salat sunnah awwabin, dapat bonus besar dibanding hanya satu niat. Salat ba'diyah saja itu bagus, tapi kalau kita tambahkan niat salat awwabin, itu terhitung pahala satu rakaat seperti ibadah 2 tahun. Kalau 6 rakaat berarti 12 tahun ibadah. Namanya salat awwabin. Jadi niatnya usolli sunnatai ba'diyatil maghribi wal awwabin rakataini lillahi ta'ala. Itu niat gabungan dengan apa? Dengan ba'diyah maghrib. Al-Habib Salim Asy-Syatiri bahkan mengajarkan salatul awwabin ini kalau bulan suci Ramadan ba'da maghrib kita tidak kerjakan salat awwabin, nanti niatnya digabung dengan salat tarawih sehingga dapat pahala sangat besar. Kalau salat tarawihnya 20 rakaat, dia niat gabung dengan salat awwabin qadhaan, niat qadha. Karena salat awwabin itu kan ba'da maghrib sampai isya selesai. Tapi untuk mendapatkan fadilah besar, para ulama membolehkan kita niat qadha nanti gabung dengan salat tarawih. Kalau 1 rakaat 2 tahun, maka sholat tarawih itu 20 rakaat. Berapa banyak pahala yang dia dapat. Nah itu diajarkan oleh Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Ya. Niatnya adalah usolli sunnatai at-tarawih wal awwabin rak'ataini qadhaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah tarawih dan awwabin 2 rakaat qadha karena Allah Ta'ala. Jadi ini ilmu yang diajarkan oleh Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Surat yang dibaca bisa Al-Kafirun, rakaat pertama Fatihah, Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Dan ini termuat di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam. Nabi bersabda, man shalla ba'dal maghribi 6 raka'atin lam yatakallam fima bainahunna bisu udilna lahu bi'ibadati fintai asyrah sanatan. Siapa yang sholat selesai atau ba'da maghrib, sesudah maghrib, kemudian dia tambah dengan sholat 6 rakaat, dan di waktu tersebut dia tidak berbicara dengan satu perbicaraan yang buruk,
maka ibadahnya itu dihitung sama seperti ibadah selama 12 tahun. Itu para ulama mengatakan bahwa itu yang dimaksud adalah sholatul awwabin, ya, sholatul awwabin. Kemudian hadis tersebut banyak diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis, ya, saling menguatkan antara satu ulama hadis dengan lainnya. Ini hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, di dalam jami'nya juga beliau riwayatkan. Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya juga meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat juga meriwayatkan hadis tersebut. Al-Imam Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dalam sahihnya. Al-Imam Ibnu Syahin, ya, dalam kitabnya At-Targhib fi Fadailil Amal juga meriwayatkan dalam kitabnya. Kemudian Al-Imam Abu Ya'la Al-Musili dalam musnadnya juga meriwayatkan hadis tersebut, dan juga Al-Imam Al-Maruzi dalam kitabnya Qiyamul Lail. Artinya hadis ini banyak diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis. Diamalkan, tuh, diamalkan biar kita juga dapat kekayaan besar di akhirat, ya. Kalau kaya dunia saja mau, akhirat gak mau kaya tuh aneh, ya. Padahal habis meninggal selesai juga tuh, semua ditinggal, gak ada yang ikut. Yang ikut yang dijadikan investasi amal soleh di masa depan, ikut ke dalam kubur sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ditinggal itu istiqomah tuh. 6 rakaat saja, 6 rakaat, niat gabung dengan ba'diyah, dapat pahala ba'diyah, dapat, kemudian dapat pahala sholat awwabin. Kalau istimewanya lagi, bulan suci Ramadan, niat qadha gabung dengan sholat tarawih, dapat pahala sholat tarawih, juga mendapatkan pahala sholat al-awwabin. Babus salam, kita sampai ke bab salam. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, di dalam kitab Al-Mustadrak. Hadis ini beliau dapat, haddatsana Abu Bakar Muhammad bin Ahmad. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad meriwayatkan kepada Imam Al-Hakim. Kemudian Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Ahmad menyatakan sana. Sana artinya singkatan dari haddatsana, ya. Sana itu artinya meriwayatkan kepada kami juga. Beliau dapat daripada Abu Musanna Al-Ambari. Qala, kedua-duanya berkata, hadis ini kami dapat dari Abu Amrin Ad-Darir. Abu Amrin Ad-Darir mengatakan, kami dapatkan hadis ini dari ulama bernama Hasan bin Ibrahim. Hasan bin Ibrahim mengatakan, hadis ini kami dapatkan dari Abi Nadrah. Abi Nadrah mengatakan, hadis ini kami dapatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri menyatakan, mohon maaf, yang tadi dapat dari Sa'id bin Masruq Al-Thawri. Sa'id bin Masruq Al-Thawri mendapatkan hadis ini dari Abi Nadrah. Abi Nadrah mendapatkan hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri mendapatkan hadis ini dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam. Nabi bersabda, miftahus salati al-wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kuncinya solat adalah wudu. Haramnya solat artinya sesuatu yang tadinya halal seperti berbicara, itu halal, berbicara yang baik. Tapi kalau sudah takbir, haram berbicara. Yang tadinya makan minum halal, kita memakan makanan yang halal, minuman yang halal, halal. Tapi ketika sudah takbir solat, makanannya haram, karena bisa membatalkan solat kita. Makanya namanya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal.
Nabi katakan takbir adalah, yang mengharamkan solat adalah takbir. Wa tahliluha at-taslim, dan yang membuat menjadi halal adalah salam. Itu riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, tadi saya sampaikan salatul awabid adalah satu solat yang istimewa, yang hampir semua kaum solihin mengerjakannya. Saya teringat Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah ini terkenal, disebutkan dalam kitab-kitab manaqib beliau, kana yuhyi nisfal lail. Beliau setengah malam, separuh malam itu hidupkan dengan ibadah. Itu Abu Hanifah. Akan tetapi orang-orang menyanjung beliau bahwa Imam Abu Hanifah itu adalah salah satu imam besar yang waktu malamnya seluruhnya habis dengan ibadah, tidak tidur. Sanjungan itu diberikan kepada Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Abu Hanifah, beliau itu hanya menghidupkan separuh malam. Karena sebab dipuji oleh orang, disanjung oleh orang bahwa beliau sholat malam seluruh malam, maka mulai hari itu beliau menghidupkan seluruh malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana yuhyi al-laila kullah. Termasuk sholat awabin. Sholat awabin dikerjakan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Ada yang bertanya kepada beliau, wahai imam, kenapa engkau ketika dipuji oleh manusia engkau ibadah menghidupkan seluruh malam, padahal engkau cerita engkau hanya menghidupkan setengah malam. Tapi ketika dipuji, ya, dianggap oleh orang-orang bahwa engkau menghidupkan seluruh malam, saat itu juga engkau tidak pernah membiarkan waktu malam itu berlalu, melainkan seluruh malam kau gunakan untuk ibadah. Maka dijawab oleh Imam Abu Hanifah, saya malu kepada Allah, orang-orang itu memuji amalan yang tidak saya lakukan. Saya lakukan setengah malam, tapi anggapan orang-orang saya lakukan amal ibadah seluruh malam. Maka saya malu nanti menghadap Allah, apa yang mereka puji tidak sesuai dengan amalan yang saya lakukan. Sebab itulah mulai hari ini saya akan hidupkan seluruh malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, seorang imam yang jujur dalam ibadah, jujur dalam menjalankan agamanya, Al-Imam Abu Hanifah. Ada juga kisah ketika dilantik Syekh Zakaria Al-Ansari menjadi qadi, beliau diberikan julukan Syekhul Islam, guru besar di dalam agama Islam. Ketika dilantik menjadi qadi, satu gelar tertinggi, beliau selalu membawa kitab ringkasan Matan At-Tahrir. Kitab itu adalah kitab paling dasar dari karangan beliau. Dan beliau ketika dilantik menjadi mufti tidak malu membaca kitab-kitab ringkasan. Karena biasanya sebagai mufti, sebagai qadi itu memiliki referensi kitab yang berjilid-jilid. Tapi beliau selalu membawa kitab ringkasan. Kenapa? Beliau malu. Malu kalau berfatwa tidak dengan dasar ilmu. Sekalipun kitab itu kecil, tapi dia bermanfaat, mudah dipahami, beliau tidak malu dengan gelar beliau sebagai hakim, hanya membawa kitab kecil. Karena yang beliau fatwakan nanti berkaitan dengan hukum Allah, bukan berdasarkan pujian dan selera manusia. Itulah ciri-ciri orang yang ada iman, punya rasa malu. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malu kepada manusia yang lain, malu terhadap diri sendiri juga. Itu adalah keimanan ikhwanul muslimin. Orang yang punya sifat malu, yang sebagaimana disebutkan tadi, itu pertanda ada keimanan di dalam hatinya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittun syu'bah.
Iman itu bercabang-cabang. Ada 70 cabang lebih atau 60 cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Nabi katakan paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Paling rendahnya menghilangkan bahaya di jalan. Dan malu itu cabang dari keimanan, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beramal karena Allah, bukan karena orang. Gak usah malu. Yang sudah tua mau belajar, jangan malu. Yang kita tidak tahu, kita belajar. Dalam Sahih Bukhari dikatakan ada 2 jenis manusia yang tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Yang pertama, mutakabbir, orang sombong. Dan yang kedua, orang yang punya sifat malu, artinya gengsian, mustahyi. Maka kewajiban kita tetap diperintahkan menuntut ilmu agama. Babus salam, bab salam. Salam yang pertama kali adalah salamnya Allah. Tadi dibacakan oleh Ustaz Jamal ya. Salamnya Allah itu paling awal dan tidak ada awal. Allah memberikan salam, salamun qaulan min rabbir rahim. Salam dari Allah, Rabb yang maha penyayang. Kita harus pahami dalam ilmu kalam, firman Allah itu qadim, berbeda dengan makhluk. Artinya terdahulunya tidak ada awal. Kalamullah, kayaknya dibacakan tadi, kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wal hayrati faya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Kalamnya Allah qadim, terdahulu. Artinya adanya salamnya Allah sudah sejak dahulu. Dahulunya tidak ada batas. Kemudian Allah Ta'ala memberikan salam kepada siapa? Sambutan salam kepada penghuni surga. Penghuni surga ketika masuk ke dalam surga, Allah menyambut dengan apa? Ucapan salam. Itu diabadikan di surat Al-Waqi'ah ya. La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima. Penghuni surga mereka tidak mendengar di dalam surga itu ucapan yang sia-sia, lagwa. Semuanya ucapannya manfaat penghuni surga. Wala ta'thima, dan ucapan penghuni surga tidak ada yang mengandung dosa. Semuanya kebaikan, mendatangkan pahala. La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima illa qila salaman salama. Melainkan mereka disambut dengan ucapan salam, salam. Qila salama salama. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im masqub wa faqihatin kathiratin la maqtu'atin wa la mamnu'atin. Ucapan salam yang Allah berikan kepada mereka, kemudian Allah hidangkan, persiapkan kenikmatan-kenikmatan kepada mereka semua. Nah, salamnya Allah ini qadim. Kemudian sifat orang-orang beriman yang Allah sanjung di dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang sering menyebarkan salam. Kita kalau ketemu sesama muslim, ucapkanlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Allah sanjung, Allah puji hamba-hamba tersebut dengan sebutan ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang penyayang, mereka berjalan di muka bumi ini dalam keadaan rendah hati.
apabila orang-orang yang tidak tahu berkata kasar kepada mereka, mereka tidak membalas dengan ucapan yang kasar, tapi mereka mengucapkan ucapan salama. Apa arti salama? Ucapan yang baik, ucapan yang mengandung keselamatan, ucapan yang mendatangkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti salam ini, ucapan salam ini bagian dari ciri-ciri orang yang beriman. Bagian dari hamba-hamba Allah yang Allah rahmati mereka. Ibadur Rahman, makanya diberikan gelar Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah dari Sang Maha Pengasih Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Ibadur Rahman. Kemudian di dalam hadis Rasul diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Ada seorang laki-laki menemui Rasul. Dalam riwayat disebutkan, inna rajula sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki, dia bertanya kepada Rasulullah, ayyul islami khairun, amalan terbaik di dalam agama Islam itu apa wahai Rasul? Maka Nabi menjawab, tut'imu ta'am wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Amalan terbaik di dalam agama Islam, kamu selalu memberikan makan kepada orang lain. Tut'imu ta'am. Dan kamu selalu mengucapkan salam. Kata Nabi itu, ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun kepada orang yang tidak kamu kenali. Selama dia muslim, ucapkan salam. Itu. Sebarkan salam. Dalam bahasa hadis, kalau disebut menggunakan lafaz qara'a atau qira'atus salam, atau dalam bahasa hadis tersebut tadi menggunakan fi'il mudhari, taqra'us salam, itu artinya mengucapkan salam. Ya. Dia sudah, ya kalau ilmu usul fikih disebut dalilun qat'iyun, tidak perlu ditakwil lagi. Yang dimaksud membacakan salam di situ artinya mengucapkan salam. Tapi kalau bahasa hadisnya dalam riwayat yang lain, Nabi menyatakan ayyuhan nas afsus salam, wahai segenap manusia, sebarkanlah salam, menggunakan lafaz afshu. Itu yang dimaksud adalah kita diperintahkan menyebarkan kedamaian, karena bahasa Arab damai juga dari kata salam. Afsus salam, wahai segenap manusia. Lafaz yang Nabi gunakan segenap manusia. Ini asbabul wurudnya, Nabi baru tiba di kota Madinah setelah hijrah beliau dari Makkah menuju kota Madinah. Kemudian ada yang bertanya tentang amalan terbaik dalam Islam, sebagaimana riwayat yang sudah disampaikan tadi. Setelah itu Nabi berikan pengumuman kepada penduduk Madinah, karena ada komunitas Yahudi juga di situ, yang mereka sudah ada perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka disebut sebagai kafir zimmi, orang kafir yang mendapatkan keamanan. Maka Nabi mengatakan ayyuhan nas, bukan ayyuhal muslimun atau ayyuhal al-mu'minun, tapi Nabi sebut ayyuhan nas, kalian yang muslim maupun yang non muslim, ketika sudah tinggal di kota Madinah di bawah hukumnya Nabi Muhammad SAW, maka kalian harus saling menyebarkan salam. Berarti salam di sini artinya apa? Menyebarkan kedamaian, akur, toleransi, tasamuh, yang tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Setelah itu Nabi katakan at'imu ta'am, dan berikanlah makanan. Maka yang dimaksud di sini berikanlah makanan baik kepada orang Islam maupun non muslim. Karena akhlak yang baik, perbuatan baik itu kita lakukan tidak perlu lihat dia agama apa. Prioritas memang orang Islam terlebih dahulu.
Tapi bukan berarti dilarang berbuat baik kepada orang non muslim, apalagi mereka kafir zimmi. Maka lafaz at'imu ta'am itu umum. Kalian berikanlah makanan kepada siapapun, yang muslim terlebih dahulu, kemudian kepada yang non muslim. Itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dua ini berkaitan dengan hubungan interaksi sesama manusia. Hubungan interaksi sesama manusia, yaitu apa? Berikan kedamaian, hubungannya kepada manusia. Berikan makan, hubungannya kepada sesama manusia. Afsus salam wa atimut ta'am, wasilul arham. Kaitkanlah, hubungkanlah tali silaturahmi sesama manusia. Bagaimana kita saling berkasih sayang satu dengan lainnya, menyambung tali silaturahmi satu dengan lainnya. Kalau bahasa menyambung silaturahmi dalam hadis itu disebut orang yang punya masalah. Ada masalah, ada konflik, kemudian dia mengalah. Sekalipun dia tidak salah, dia yang datang pertama kali untuk minta maaf. Itu disebut silaturahmi. Kalau tidak ada masalah, mengunjungi itu namanya bertamu. Namanya bertamu. Makanya dalam hadis Nabi katakan, bukan disebut silaturahmi orang yang membalas kebaikan, tapi yang disebut silaturahmi ketika ada konflik di antara keduanya, dia datang menyambung silaturahmi. Itulah yang disebut silaturahmi. Jadi yang tiga ini interaksi antara sesama manusia, menyebarkan kedamaian, memberikan makan, dan menyambung silaturahmi. Kemudian Nabi lanjutkan, wasallu bil-lail wa nasniyam. Jangan lupa solat malam kalian. Hubungannya dengan apa? Interaksi hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasallu bil-laili wa nasniyam. Salatlah kalian di malam hari, di saat manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam juga memiliki makna memberikan satu garansi, jaminan bahwa orang yang kita berikan salam, haram hukumnya lidah kita, tangan kita menyakiti dia, merusak kehormatannya dengan lidah, menzalimi dia dengan kekuatan kita, dengan tangan kita. Itulah definisi salam yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man salimal muslimuna, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim itu adalah orang muslim yang lain selamat dari kejahatan lidahnya dan tangannya. Jadi kalau sudah ucapkan salam, itu artinya kamu saya jamin tidak akan saya rusak kehormatanmu dengan lidah saya. Kamu saya jamin bahwa saya tidak akan menyakiti kamu, mengganggu kamu, baik dengan tangan saya dan lisan saya. Itu esensi salam yang sesungguhnya. Bukan sekedar ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Tapi dia punya makna substansi, yaitu memberikan jaminan, garansi keamanan terhadap orang tersebut dari kejahatan kita, baik berupa lisan dan tangan. Di situ Nabi hanya sebut lisan dan tangan, karena yang paling banyak melakukan dosa dan kejahatan kepada manusia lainnya itu karena lidah dan tangan. Kejahatan kaki juga ada, tapi dua ini yang paling sering melakukan kejahatan. Lidah, di situ Imam Ghazali mengatakan di antara seluruh tubuh, dosa yang paling banyak dilakukan oleh anggota tubuh kita itu lisan. Berapa banyak dosa lisan itu? Berdusta, dosa lisan. Memfitnah, dosa lisan. Menggibah, dosa lisan. Sumpah palsu, dosa lisan. Dan seterusnya. Al-Ghazali mengatakan paling banyaknya dosa itu minal lisan, disebabkan oleh lisan. Al-lisan jirmuhus shagir. Lisan itu bentuknya kecil tapi bahayanya sangat besar. I'lam anna salam litahalluli minas salati rukunun min arkaniha. Ketahuilah bahwa salam itu
yang membuat sholat itu menjadi halal. Artinya kita takbir tadi, semua aktivitas yang halal menjadi haram. Dia menjadi halal dengan cara apa? Salam. Salam yang awal. Salam yang kedua itu sunnah. Salam kan 2 kali itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mana? Arah kanan, ya. Yang kanan itu yang rukun. Salam yang kedua sunnah. Akan tetapi kalau sudah niat mau salam yang kedua harus dituntaskan. Kita sudah niat mau salam lagi yang kedua, maka itu harus dituntaskan. Tapi yang dianggap rukun itu adalah salam yang pertama, ya. Dan hukum salamnya wajib, wa fardun min furudiha la tasih illa bihi. Seandainya kita sholat tanpa salam, maka sholatnya tidak sah. Ini masih tasyahud, tahu-tahu langsung dia bubar sholat, nggak pakai salam, nggak sah. Bagaimana? Sholatnya diulang lagi. I'adatus sholat. Hadza madhabu Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa jamaahir as-salafi wal khalaf. Ini kesepakatan dari semua imam mazhab, baik Imam Syafi'i juga bersepakat, yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Juga Al-Imam Malik juga bersepakat, yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah wa Imam Ahmad dan ulama khalaf dan ulama salaf, semuanya sepakat bahwa salam itu rukun sholat. Salam pertama tadi hukumnya wajib. Wal ahadits as-sahih al-masyhurah, begitu juga hadis-hadis yang sahih yang sudah populer juga menyebutkan akan kewajiban salam di dalam sholat. Wa'lam annal akmala fis salami ay yaqula an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi. Ketahuilah bahwa paling sempurnanya salam yaitu dia membaca di posisi kanannya nanti assalamu alaikum warahmatullah. Itu harus pakai alif lam, ya. Assalamu alaikum, tidak boleh salamu alaikum warahmatullah, nggak boleh, khususnya dalam sholat. Mayoritas ulama mengatakan kalau membaca salam tanpa alif lam dalam sholat, mayoritas mengatakan itu bisa membatalkan sholat, dianggap tidak sah. Sudah yang tidak tahu insya Allah dimaafkan. Sekarang kita belajar yang sudah tahu, diamalkan, ya. Harus pakai alif lam. Assalamu alaikum warahmatullah, tidak boleh salamun alaikum, tidak boleh. Wa an yasarihi assalamu alaikum warahmatullah. Kemudian menoleh ke sisi kiri, bacaannya juga sama. Assalamu alaikum warahmatullah. Wala yustahabbu an yaqula ma'ahu wa barakatuh. Al-Imam Nawawi mengatakan tidak dianjurkan kita menambahkan salam dengan lafaz wa barakatuh. Kalau interaksi di luar sholat, anjurannya makin panjang salamnya makin bagus, makin besar pahalanya. Makanya kalau salam, Nabi katakan assalamualaikum ashrun, dapat 10 pahala. Orang kedua mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, Rasul bersabda ishrun, dapat 20 pahala. Orang ketiga datang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditambah wabarakatuh, Rasul mengatakan thalathun, dia dapat 30 pahala. Nah ini konteksnya di luar sholat, saat interaksi kita. Tapi kalau di dalam sholat, afdolnya itu
assalamualaikum warahmatullah. Sampai situ saja. Wa barakatuhu tidak dianjurkan, tidak disunnahkan. Disunnahkan dalam mazhab kita sholat jenazah, mazhab Syafi'i ya. Kalau sholat jenazah sunnah tambah wa barakatuh, assalamualaikum. Pas dikata alaikum baru berisyarat mengalihkan pandangan ya. Itu baik di sholat 5 waktu, sholat sunnah, dan juga sholatul janazah. Lafaz alaikum baru kita mengisyaratkan pandangan. Jadi assalamualaikum gitu. Bukan assalamualaikum. Alaikum baru isyarat pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi, kasih tuntas dulu baru balik. Jangan belum selesai balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal Imam Romli, Al-Imam Romli, imam besar dalam mazhab Syafi'i, beliau menganjurkan diniatkan salam itu kepada saudara-saudara kita, baik yang manusia, malaikat, dan jin muslim. Karena malaikat juga hadir dalam hadis. Waktu kita sholat, malaikat juga hadir. Dan juga jin-jin muslim yang sholat juga, mereka hadir. Menurut Imam Romli, maka salamnya dalam hati dilintaskan niat untuk saudara-saudara muslim yang manusia, yang bangsa jin, dan juga malaikat. Itu. Kalau sholat jenazah ditambah salamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan mustahab dalam mazhab Syafi'i, dianjurkan. Tapi kalau dalam sholat selain sholat jenazah itu dibatasi hanya sampai kepada warahmatullah ya. Li'annahu khilaf al-mashhur an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana qad jaa fi riwayatin li Abi Dawud wa qad dzakarahu jama'atun min ashabina minhum Imamul Haramain wa Zahirun As-Sarkhasi wal Imam Ar-Ruyani fil Hilyah. Kenapa tidak dianjurkan menambahkan lafaz barakatuh? Karena ada khilaf dari riwayat yang dinisbatkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada riwayat yang dianggap kuat, itu Nabi kalau sholat, kalau salam, assalamualaikum warahmatullah, sebatas itu saja salamnya, tidak ditambahkan. Itu pendapat yang populer ya. Akan tetapi ada juga ulama-ulama yang memiliki riwayat Nabi juga pernah sholat, salamnya ditambah dengan wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga pendapat demikian, dan ini riwayat termuat dalam kitab Sunan Abi Dawud ya. Riwayat tersebut ada dalam kitab Sunan Abi Dawud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah atau 274 Hijriah. Dan ulama-ulama mazhab Syafi'i ada yang berpendapat dianjurkan menambah dengan lafaz wa barakatuh. Di antaranya di sini disebut Imamul Haramain. Oh, Imamul Haramain, gurunya Imam Ghazali. Gurunya Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali mazhab Syafi'i. Salah satu andil Imam Syafi'i ini menjadi orang alim dalam bidang fikih adalah gurunya, namanya Al-Imam Haramain. Imam Haramain ini beliau kelahiran tahun 419 Hijriah, wafat 478 Hijriah. Imamul Haramain julukan imam dari 2 kota suci, Makkah dan Madinah, karena waktu itu beliau menjadi imam besar di 2 tanah suci tersebut, maka dijuluki Imamul Haramain. Nama asli beliau itu Abul Ma'ali Abdul Malik bin Abdillah, kelahiran Naisabur. Naisabur itu masuk wilayah Iran kalau zaman sekarang. Naisabur.
Beliau menulis kitab fikih yang nanti menjadi referensi kitab fikih mazhab Syafi'i yang dikembangkan oleh ulama-ulama setelahnya. Kurang lebih ada 14 jilid, berjudul Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhhab. Kemudian beliau menulis kitab fikih usul fikih yang terkenal, ya, kitab Al-Waraqat. Dari kitab Dirayatul Madhhab, Al-Imam Al-Ghazali, sang murid yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, ikhtisar, merangkum kitab tersebut. Jadi dirangkum kitab sang guru, berjudul Al-Basit. Al-Basit itu rangkuman dari kitab Nihayatul Matlab. Kalau Nihayatul Matlab 14 jilid, Al-Basit itu kurang lebih 13 jilid. Itu kitab fikih mazhab Syafi'i karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian kitab ini terlalu tebal sehingga menyulitkan para santri untuk belajar di zaman tersebut. Maka Imam Ghazali merangkum lagi. Jadilah satu kitab berjudul Al-Wasit. Al-Wasit juga masih terlalu tebal, dirangkum lagi oleh Imam Ghazali, judulnya Al-Wajiz. Al-Wajiz artinya kitab ringkasan yang diringkas. Kitab ringkasan yang diringkas. Kitab ini istimewa, ya. Kitab ini istimewa sehingga As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitab Ithaf beliau mengatakan, laukana al-Imam Al-Ghazali nabiyya lakanat mu'jizatuhu al-wajiz. Seandainya Imam Ghazali ini seorang nabi, maka mu'jizatnya adalah kitab Wajiz. Kitab Al-Wajiz diringkas lagi oleh Imam Ghazali, judulnya Al-Khulasah. Kemudian ulama berikut masuk abad 6 Hijriah, ada Imam Nawawi. Imam Nawawi menjelaskan kembali kitab Imam Al-Ghazali berjudul Al-Wasit tadi, ya, dengan judul At-Tankih. Kitab At-Tankih karya Imam Nawawi menerangkan kitab Imam Al-Ghazali berjudul Al-Wasit. Kemudian Imam Ar-Rafi'i juga menjelaskan kitab Imam Ghazali yang berjudul Al-Aziz, ya, judulnya awalnya Al-Aziz ala Syarhil Wajiz. Kitab Al-Wajiz diterangkan oleh Imam Rafi'i. Ini kitab induk mazhab Syafi'i yang sekarang ini sampai kepada kita. Wudu kita seperti apa, sholat kita, itu andil dari ulama-ulama ini. Ilmu kita yang kita dapat dinikmati saat ini itu barokah mereka, gak bisa dipungkiri. Kita sudah tinggal hasil yang kita nikmati, tapi mereka yang meramu, yang mengumpulkan, yang menyeleksi, yang memverifikasi, itu mereka. Nah, Imam Rafi'i ketika menerangkan kitab Al-Wajiz, beliau berikan judul Al-Ajiz. Malamnya mimpi, beliau bermimpi ada suara dari langit menyatakan bahwa tidak boleh kau namakan dengan namaku. Para aulia wa sholihin, ya, mereka punya hubungan kuat dengan Allah Ta'ala, dengan Rasul Muhammad SAW. Ada salah, ditegur langsung, walaupun lewat mimpi. Tidak boleh menamakan dengan namaku. Bangun dari tidurnya, Imam Rafi'i memahami bahwa tidak boleh menamakan sesuatu dengan nama Allah. Ada nama Allah yang khusus, ada yang bisa dinamakan pakai nama Allah, bisa. Tapi ada beberapa nama yang haram digunakan. Seperti apa? Seperti Ar-Razzaq. Gak boleh orang namanya Ar-Razzaq. Abdul Razzaq boleh. Boleh kalau Ar-Razzaq alif lamnya dibuang, Razzaq. Karena pembeli rizki, yang memberikan rizki yang mutlak itu hanya Allah. Gak ada makhluk yang memberikan rizki, semua perantara. Jadi ada nama-nama yang haram. Nama-nama Allah itu ada yang haram. Nah, ini dibahas secara rinci oleh Al-Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, dalam kitab Tahzibul Asma'i wal Lughat. Di situ ada
sedikit kutipan tentang masalah nama-nama tersebut. Maka beliau menambahkan namanya yang tadinya nama kitabnya Al-Aziz ala Syarhil Wajiz, beliau tambahkan dengan kata Fathul Aziz ala Syarhil Wajiz, begitu. Di antara nama juga yang haram, nama Allah yang haram digunakan Al-Khaliq. Gak boleh orang namanya Al-Khaliq. Wah, sang pencipta, sang maha pencipta. Makhluk gak bisa. Apalagi namanya Allah, ya. Lebih fatal lagi, namanya Allah. Itu diatur. Kalau nama-nama malaikat diperbolehkan, nama-nama malaikat. Cuma yang seram malaikat pencabut nyawa, namanya Israel. Wah, kalau dia datang selalu tegang terus kita. Siapa yang datang? Israel. Israel yang mana? Malaikat apa manusia? Pencabut nyawa ini. Nama-nama yang haram juga adalah nama-nama yang Allah laknat mereka dalam Al-Quran. Fir'aun, masa anak dikasih nama Fir'aun, nanti ditambah laknatullah alaihi, enak. Iblis, yang sudah jelas Allah nyatakan dalam Al-Quran, mereka adalah makhluk-makhluk yang memang tempatnya di neraka, sudah dipastikan. Kalau di surat Yusuf ada wanita di situ, imra'atun, ya, seorang wanita milik istri dari pejabat Mesir. Itu gak disebut nama. Kenapa? Karena wanita ini pada akhirnya juga bertobat menjadi wanita solehah. Makanya Allah tidak sebut namanya. Tapi kalau sudah disebut Fir'aun, kemudian di situ tempatnya di neraka, disebut kejelekannya dan namanya disebut, ini orang memang sudah maktub tempatnya di neraka. Maka orang-orang ini jangan diberikan nama tersebut. Kalau perempuan tadi dalam tafsir, kebanyakan ulama tafsir menyebutkan namanya Zulaikha, tapi tidak disebut dalam Al-Quran. Satu-satunya perempuan disebut namanya dalam Al-Quran satu orang saja. Kalau yang lain tafsiran, ya, tafsiran. Menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Sayyidah Maryam saja. Selebihnya tafsiran. Sayyidah Zulaikha tafsiran juga, tidak disebut namanya di dalam Al-Quran. Tapi kalau tafsiran wanita banyak sekali, ada Sayyidah Khadijah di situ, ada Sayyidah Fatimah, masuk dalam ayat-ayat khusus ada, gitu. Tapi nama yang Allah sebutkan langsung Maryam, itu perempuan, beliau Sayyidah Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Ya, nama-nama Namrud, nah itu gak bagus tuh, terlaknat semua. Namrud, Korun, ya, siapa nama anaknya? Korun. Haman, ya, Haman juga terlaknat. Nah, ini nama-nama semacam ini dihindari. Kemudian Nabi juga melarang menggunakan nama-nama yang memiliki arti yang tidak baik. Dulu Nabi ketemu ada seorang wanita namanya Asiyah, artinya wanita tukang maksiat. Rasul ganti Jamilah, perempuan yang cantik. Ada namanya Hazan, sedih. Dan Nabi memerintahkan ganti nama kamu Sahal, satu kemudahan, kebahagiaan. Jadi arti-arti yang tidak baik dirubah oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nah, itu sunnah-sunnah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, Imam Haramain menyatakan demikian, bahwa tambah wa barakatuhu itu pendapat Imam Haramain, gurunya Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali mendapatkan ilmu fikih itu banyak dari Imam Haramain. Makanya mazhabnya ngikut mazhab Syafi'i. Nah, kitab Fathul Aziz ala Syarhil Wajiz yang ditulis oleh Imam Rafi'i, kemudian At-Tanqih yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi, itu semua menjelaskan kitabnya Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali sumber kitab fikihnya merangkum dari kitab sang guru, yaitu kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab. Jadi beliau membolehkan menambahkan wa barakatuh. Kemudian ada ulama lainnya yang membolehkan menambahkan wa barakatuh, namanya Zahir As-Sarhasi, pengarang kitab Usul As-Sarhasi. Ini ulama kelahiran tahun 294 Hijriah, wafat 389 Hijriah. Ya, ulama mazhab Syafi'i juga.
beliau membolehkan menambahkan wa barakatuh. Kemudian ada ulama bernama Ar-Ruyani. Nah, Ar-Ruyani ini ulama besar mazhab Syafi'i. Ya, beliau punya kitab namanya Al-Bahr fil Madhab, lautan dalam mazhab Syafi'i. Itu kurang lebih ada 14 jilid kitab karangan beliau. Beliau punya kitab karangan lainnya, ada kitab Al-Kafi, ada kitab Musnad As-Sahabah, ada juga kitab Manasis Asy-Syafi'i, nas-nas Imam Syafi'i, dan juga ada beberapa kitab lainnya, Hilyatul Mu'min. Itu adalah kitab-kitab karangan beliau. Al-Imam Az-Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, ketika menjelaskan biografi beliau, beliau mengatakan beliau ini adalah seorang al-qadhi, seorang hakim, al-allamah yang banyak menguasai ilmu. Kemudian beliau juga adalah Syekhu Syafi'iyah, guru dari para ulama-ulama mazhab Syafi'i di zamannya. Syekhu Syafi'iyah, fakhrul Islam, kebanggaan umat Islam. Akan tetapi beliau meninggalnya tragis. Beliau kelahiran 415 Hijriah, wafat 502 Hijriah. Wafat pada tanggal 11 Muharram, hari Jumat, di masjid, dibunuh di masjid. Beliau dibunuh. Ya. Beliau syahid fi sabilillah. Dibunuh oleh satu kelompok yang berbeda faham dengan beliau. Akhirnya beliau dibunuh di dalam masjid tersebut. Masjid Jami' Amil. Ya, pada hari Jumat 11 Muharram tahun 502 Hijriah. Beliau ini kuasai mazhab Syafi'i di luar kepala. Semua kitab Imam Syafi'i itu beliau sudah hafal. Semua kitab Imam Syafi'i. Dan murid-murid Imam Syafi'i memiliki karya-karya ilmiah, seluruhnya dihafal oleh beliau. Sehingga beliau pernah mengatakan, "Lau ihtaraqat kutubu Syafi'i la amlaituha min hifzi." Seandainya seluruh kitab Imam Syafi'i dan murid-muridnya itu terbakar, artinya mereka punya kitab semua terbakar, sudah gak ada lagi kitab, saya bisa mendikte kembali seluruh kitab tersebut lewat hafalan saya. Seluruhnya saya dikte. Namanya Imam Ar-Ruyani. Ar-Ruyani ini masuk Tabaristan, ya, masuk wilayah Iran juga. Di zaman itu beliau lahir tahun tadi 415, wafat 502 Hijriah. Tinggal di tempat tersebut. Ini Imam mazhab Syafi'i. Padahal ini kapasitas keilmuannya diakui oleh ulama-ulama setelahnya. Dan kitab beliau berjudul Al-Bahru, ya, lautan mazhab Syafi'i. Nah, beliau juga termasuk ulama mazhab Syafi'i yang membolehkan untuk menambahkan lafaz salam dalam salat, wa barakatuh. Ya, ini beberapa ulama yang dikutip oleh Imam Nawawi membolehkan menambahkan wa barakatuh. Terakhir, kemudian di sini Al-Imam Nawawi mengatakan bahwa kesunahan mengucapkan sigot salam tersebut dan juga mengucapkan salam, baik itu yang wajib salamnya, itu berlaku kepada imam dan makmum. Salamnya itu harus keluar suara, rukun gauli, sekalipun di solat zuhur maupun solat asar. An yusmi'a nafsah, kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan dan kitab Al-Majmu', dalam kitab Minhajut Talibin juga disebutkan, dilafatkan sekiranya dia sendiri mendengar bacaan salamnya, jangan dibaca dalam hati. Ya, harus dilafatkan. Begitu juga surat Fatihah, begitu juga takbiratul ihram harus dilafatkan, minimal kita sendiri yang mendengar salam tersebut. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi. Dan ini juga berlaku baik sholat jamaah maupun sholat sendiri, baik sedikit maupun banyak orang yang hadir, baik dia sholat wajib maupun sholat sunnah, salam tersebut harus dibaca. Dan sigotnya disunnahkan adalah sigot tersebut, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang dianjurkan oleh mayoritas para ulama. Fa insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan kembali, masih membahas tentang bab salam. Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan sehat wal afiah.
panjang umur, dimudahkan rizkinya, diberikan istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqan bari tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna sakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.